Sifatnya para wali-wali, mereka itu sangat ketakutan, takut kepada Allah Ta'ala dan takut disiksa oleh Allah Ta'ala atas gara-gara dosa yang mereka lakukan. Satu, mereka menganggap diri mereka pendosa. Yang kedua, mereka selalu ingat dosanya. Yang ketiga, mereka selalu takut kepada Allah Ta'ala kalau sewaktu-waktu Allah bisa nurunin azab terhadap mereka akibat dosa yang mereka lakukan. Ini sifatnya wali-wali begitu. Sifatnya wali-wali itu begitu. Wa madzalimil ibad walau 'udi khilalin li ahadin aw ibratin yukhituna biha la siyama in kana ahaduhum yastaqillu amaluhu shalihah fi 'ainihi fa innahu yashtaddu khafuhu wa karbuhu li'adami an yakuna ma'ahu syai' min al-hasanat yu'ti minha al-khusum yawmal qiyamah wa rubbama syahha ahadul madlumin yawmal qiyamah. Dia takut dia zalimin orang, dia ganggu orang dengan mulutnya, ya, dengan tangannya, ya, ngambil haknya orang lain, hartanya orang, kehormatannya orang, begitu. Oh, besok urusannya panjang di hari kiamat. Ente pernah ngatain orang, pernah gosipin orang, pernah ngomongin orang, itu besok hari kiamat panjang, ruwet urusannya. Itu orang tuh sholihin selalu takut ketempuan masalah kayak begini besok di hari kiamat. Waliyadzubillah min dzalik. Fala yarda bi jami' amali adh-dhalim as-salihah madlamah wahidah min malin aw 'ardin aw latmah. Wa fil hadits makanya enggak mau berurusan sama orang, enggak mau ngambil haknya orang, enggak mau gosipin orang, enggak mau ngatain orang, enggak mau ngomongin orang, enggak mau mencaci orang hatta satu kalimat. Begitu. Biarin deh gue dicaci, jangan gue nyaci. Enggak mau ngambil haknya orang lain, duitnya orang hatta satu perak, dia ngambil haknya orang. Begitu, urusannya ntar panjang hari kiamat. Biarin duit gue diambil, jangan gue ngambil duitnya orang. Itu seperti begitu akhlaknya mereka. Nggak kayak kita, begitu. Mendingan gue nipu daripada ditipu. Mendingan gue nyolong daripada dicolong. Mendingan gue maki daripada dimaki. Itu tuh perangainya siapa? Perangainya Firaun, perangainya iblis, perangainya diktator, perangainya orang-orang kafir, perangainya musuh-musuh Allah. Tapi perangainya aulia wassalihin, perangainya Nabi Muhammad, ya, biarin kita dimaki, jangan kita memaki, biarin digosipin, jangan kita ngegosipin, biarin kita dizalimin, jangan kita menzalimi, biarin kita diganggu, jangan kita mengganggu. Begitu. Apalagi nih zaman nih orang nih enak aja mau gosipin orang tuh kayaknya enteng banget gosipin orang. Ngomongin orang tuh, ngatain orang, nyeletuk tuh enak banget. Begitu. Fulan begini, fulan sok, fulan belagu, fulan gak bener, fulan ini. Wah, Masya Allah. Ini orang kayak begini besok hari kiamat urusannya panjang, ruwet urusannya besok hari kiamat. Kadang yang begini tahu, wah, kostumnya dia pakai sarung kah, atau berpeci kah, atau mungkin dia perempuan berkerudung, bahkan mungkin bercadar. Akan tetapi ditulis dosa-dosa pelacur. Itu az-zina, ghibatul muslim asyaddu min 33 zaniyah fil Islam. Bergosip, ngomongin orang Islam tuh, ngomongin orang lain, itu dosanya lebih dahsyat daripada 33 perzinaan dalam Islam. Subhanallah. Barangkali dia, wah, anak pesantren, nyantren, pakai peci, pakai sorban, begitu, berkerudung, bercadar, tapi ditulis tiap hari berapa ratus dosa zina. Terus ente mau jelek-jelekin orang, wah, ente sejelek-jeleknya orang. Na'udzubillah min dzalik. Sibuk sama aibnya orang lain, lupa sama aibnya sendiri, sama diri sendiri. Akhirnya ntar hari kiamat urusannya panjang. Udah, jangan ngomongin orang, nggak usah nyari-nyari aibnya pemimpin, aibnya pejabat, nggak ada selesai-selesainya. Aibnya orang, dikira tuh ilmu kalau kita tahu kesalahan orang lain. Itu bukan ilmu, itu bodoh. Ilmu itu kalau kita tahu aib dan kesalahan diri kita sendiri, itu ilmu. Oh, kita tahu kesalahan kita perbaiki. Orang cerdas begitu. Orang bodoh sibuk sama aibnya orang. Yaqul al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa syahidu iflasil fata jahlu aibihi wa dzikru uyubil alamin min al-aqli.
bukti bangkrutnya seseorang, kebangkrutan akal itu ketika dia jeli akan aibnya orang lain. Dia tahu aibnya orang, dia tahu, tapi aibnya sendiri dia nggak tahu. Sibuk mengkoreksi orang lain, tapi dirinya sendiri kebakar. Nauzubillah min dzalik. Sibuk sama aibnya orang, cuma nunjuk-nunjuk, tuh dia kebakaran. Bukan cuma nunjuk, mencemooh orang lain. Tuh awas, ada api, ada lilin di rumah ente, dicemooh. Begitu, sedangkan dia lagi kebakaran. Dirinya dia nggak berasa. Wa fil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis min ummati yaumil qiyamah faqalu al muflis fina man la dirham lahu la dinar wa la mata'. Faqala sallallahu alaihi wasallam al muflisu man yati yaumil qiyamah bi siyamin wa salatin wa zakatin wa hajj wa yati wa qashatama hadha wa kalama la hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat qabla an yuqda'a ma alayhi ukhidha min khatayahum faturiha alayhi thumma qudhifa bin finnar. Ada fil hadits sahih. Nabi nanya, tahu enggak siapa orang bangkrut di hari kiamat? Bilang orang bangkrut ya lebih banyak utangnya daripada asetnya. Begitu, utang asetnya habis buat bayar utang. Itu orang bangkrut. Tapi kalau di hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang hari kiamat punya pahala segunung, enggak ada dosa. Datang punya pahala banyak. Tapi dia pernah ngatain ini, ngatain itu, gosipin ini, keluarin kata-kata buruk terhadap fulan, ngambil hartanya si fulan, mukul si fulan, nendang si fulan, ngambil duitnya si fulan, nggak keluarin warisannya punya si fulan, ditahan. Itu tuh hari kiamat akhirnya dia mesti bayar. Bayarnya di sana nggak ada duit, nggak ada emas, nggak ada perak. Bayarnya pakai apa? Itu kursnya itu adalah diganti dengan apa namanya, dengan pahalanya dia. Dia harus bayar dengan pahalanya dia. Ayo ente pernah ngatain dia, bayar pakai pahala dia yang segunung tuh bayar. Terus ngambil duitnya ini bayar. Itu katanya tuh danik tuh apa ya, duit koin. Berapa kalau duit koin kita? 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah duit koin tuh. Koin tuh danik, nggak ada harganya kan? Nah, itu tuh yu'khadh fi muqabil danik 70 fariidah maqbulah. Itu yang harus dibayar ketika atas dia mencuri, ngambil duit seperak, itu yang harus dia bayar. Dibayar dengan 70 amalan fardu yang makbulah. Amalan fardu yang makbul 70 itu dibayar buat diambil untuk ngebayar 1 perak. 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah, itu bayarnya begitu dengan 70 amalan fardu. Bagaimana kalau dia ngambilnya banyak? Lebih dahsyat, 70 amalan fardu. Kita sekarang amalan fardu kita tuh ada berapa banyak? Dan yang makbul berapa? Kita nggak tahu. Subhanallah, diambil tuh. Ngatain ini, bayar. Ambil hasanatnya, diberikan kepada orang yang dia katain. Sampai tuh mukul dia, bayar. Hasanatnya habis, masih tersisa hak-hak yang lain. Maka ya udah, dosanya itu orang yang ente zalimin ente pikul. Itu Sya'rani bilang di sini, dia menukil dari ucapan beberapa ulama, man ughtiba ghibatan wahidatan, man ughtiba ghibatan wahidatan ghufira nisfu dzunubih. Barang siapa yang diribain, digosipin sekali aja dia diribain orang, diampunin setengah dosa-dosanya. Ente diribain orang, satu kali diribain orang, digosipin orang satu kali, diampunin setengah dosa-dosanya. Bukan diampunin, artinya tuh setengah dosanya ente diambil, dibebanin ke orang yang ribain ente. Tuh. Makanya kalau ada orang ribain kita, udah ente gak usah marahin dia, gak usah ente sumpahin biar mampus, gak usah, dia udah mampus. Gak usah disumpahin biar hancur, dia udah hancur.
nggak usah disumpahin biar celaka, dia udah celaka. Ya. Kesianin aja, kesian. Wa kana Abdullah bin Unas radhiyallahu anhu yaqul yunadi Rabbul Izzah yaumil qiyamah ana al-malikud dayyan la yanbaghi li ahad min ahli an-nar ay yadkhula an-nar wa la yanbaghi li ahad min ahli al-jannah ay yadkhula al-jannah wa li ahadin 'indahu madlimah hatta agtassa lahu minhu. Itu besok hari kiamat Allah Ta'ala memanggil, aku adalah raja di atas semua raja yang maha adil dan mengadili hamba-hambanya. Nggak boleh orang yang ada seseorang dia masuk surga, penghuni surga masuk surga, atau calon penghuni neraka masuk neraka, nggak boleh mereka masuk ke surga atau ke neraka sedangkan masih ada kaitan kezaliman di pundaknya orang lain. Selesaikan dulu. Lu mau masuk surga, ente masih ngutang, ente pernah zalimin dia, haram surga buat ente sampai ente bayar. Begitu. Ente mau masuk neraka, tunggu dulu. Ente pernah dikatain oleh fulan, digosipin sama fulan, jangan masuk neraka dulu, ambil haknya ente. Begitu. Ya kalau emang udah lolos dari neraka, udah khalas langsung ke surga. Kalau nggak cukupi, masuk neraka. Tuh dia. Waqad kana Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala. Tahu nggak tuh besok tuh hari kiamat tuh orang yang paling girang siapa? Yang orang tuh di hari kiamat paling girang kalau ada yang ngezalimin dia. Ya, fulan pernah ngomongin aneh, alhamdulillah, ya Allah, dia pernah ngezalimin aneh. Ya Allah, dia pernah ngatain aneh. Ya Allah, dia pernah mukul aneh. Paling girang. Dicari-cari siapa lagi. Dan semuanya itu tercatat, terdata, dikasih datanya. وقد كان وهب بن منبه رحمه تعالى يقول تاب شاب من بني إسرائيل عن جميع المعاصي ثم صار يتعبد فعبد الله 70 سنة لا يفطر ولا ينام ولا يستظل بظل ولا يأكل سمينا فلما مات راه بعض إخوانه في المنام فقال له ماذا فعل الله بك قال حاسبني ثم غفر لي كل ذنب إلا عودا خللت به أسناني بغير إذن صاحبه فأنا محبوس عن الجنة بسببه إلى وقت هذا. قلت وأيد ذلك حديث إن الله تعالى أخفى ثلاثا في ثلاث. Tentu Habib Munabbih ada satu orang dari Bani Israel. Ada orang dari Bani Israel dulu maksiat. Alhasil dia taubat, dia ibadat berapa? 70 tahun. 70 tahun dia ibadat kepada Allah Ta'ala, nggak berhenti puasa, non-stop. Begitu, dia tinggalin tuh kehidupan gelimang dunia, dia tinggalin semua yang enak-enak, dia tinggalin. Tahajud non-stop, ibadat non-stop, sampai dia mati. 70 tahun dihabisin buat ibadat. Begitu dia meninggal dunia, ditanya, bagaimana keadaanmu? Dia bilang diampunin semuanya kecuali satu. Apa? Dulu aneh tuh mikul apa namanya? Dia pernah ngambil tusuk gigi milik orang lain. Ngambil tusuk gigi. Jadi dia tuh ada kayu, dia pikul atau apa begitu, dia ambil tuh kayu sedikit, ya, kadar tusuk gigi, nyantelin giginya, terus nggak dibalikin lagi ke kayu itu, dibuang begitu aja. Begitu. Nanti dia dipenjara, dihukum cuma gara-gara tusuk gigi satu. Begitu. Ini bukan lagi tusuk gigi yang kita ambil, apa lagi? Qultu wa yayidu dzalika hadits inna Allah ta'ala akhfa thalathan fi thalath akhfa ridahu fi ta'atihi wa akhfa sakhatahu fi ma'siyatihi wa akhfa uliyahu fi ibadihi al-hadits. Allah tadi Allah Ta'ala sembunyikan itu 3 hal dalam 3 hal. Allah Ta'ala sembunyikan ridhanya dalam ketaatan, Allah Ta'ala sembunyikan murkanya dalam maksiat, Allah Ta'ala sembunyikan sirnya pada diri wali-walinya. Jangan remehkan ketaatan sekecil apapun, hati-hati dari dosa sekecil apapun. Kadang gara-gara satu kalimat orang meninggalnya su'il khatimah di luar Islam. Begitu, apalagi kalau yang digosipin tuh sholihin atau ahlul bait atau sahabah atau aulia. Yaqul apa namanya luhum ulama masmumah, dibilangnya begitu. Fasabbu fihim insan tahqiq yanzul iman min kulli muslim wa in kan mu'min ta'i' wa mu'min billah.
فربما علق الحق تعالى سخطه على عبد بوقوعه في ذنب صغير في عينه كأخذه الخلال المذكور لأسنانه أو غسل يده بتراب جاره بغير إذنه كما مر آنفا والله أعلم. Mungkin gara-gara hal kecil yang dilakukan dari kemaksiatan gitu, Allah Ta'ala sembunyikan murkanya di situ menjadi sebab hancurnya dia masuknya neraka dari situ. Seperti tadi gara-gara tusuk gigi disiksa. Ada lagi gara-gara dia habis makan cuci tangan ngambil dari tanah punya tetangga. Ya, ngambil tanahnya bagaimana sih? Tangannya kotor, kan dulu nggak ada sabun. Ya, ambil dari tanahnya tetangga, dia ngusap di tanahnya tetangga, jadi apa namanya minyak yang ada di tangan tuh bisa dihilangkan, terus dia basuh. Itu tanah punya tetangga, haram. Wa kana al-Harits al-Muhasibi rahimahullah ta'ala yaqul. Fil hadis juga disebutin tuh minal kalimat inna rajula idza kalam bi kalimah la yulqi laha balan wa fi riwayah liyudhik biha julasa'ah fayahwi biha fi qa'ri jahannam ab'ad min ath-thuraya wa fi riwayah 70 kharifa. Ada seseorang dia mengucapkan satu kalimat min sakhatillah yang dimurkai oleh Allah. Dia ucapkan kalimat dalam riwayatnya mungkin cuma buat untuk membuat teman-temannya tertawa, untuk membuat lelucon. Tuh lihat tuh, dimaki, ngatain orang, ribain orang. Satu kalimat untuk bikin teman-temannya ketawa. Dia sendiri lupa, nggak penting. Tapi gara-gara kalimat tersebut konsekuensinya dilempar ke dalam api neraka 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Manjatnya berapa tahun kira-kira? Nggak keluar lagi kalau dia begitu. Wa kana al-Harits al-Muhasibi rahimahullah ta'ala yaqul balaghana annahu taba kayyalun 'anil kayl wa aqbala 'ala ibadati rabbih 'azza wa jalla. فلما مات راه بعض أصحابه في منامه فقال له ما فعل الله بك يا فلان قال أحصى علي 15 قفيزا من أنواع الحبوب التي كنت أقتلها علي 15 قفيزا من أنواع الحبوب التي كنت أقتلها فقال له كيف ذلك قال كنت أغفل عن تعهد الكيل بالنقص من الغبار فتراكم في قعره من التراب فكان كل ليلة تنقص بقدر ما في القعر من التراب قال وكذلك وقع لشخص كان لا يتعهد الميزان بمسحها من الغبار فكان يعذب في قبره ويسمع الناس صياحه في القبر hatta syafa fihi ba'dus salihin radhiyallahu anhum. Itu ada lagi sebagian orang tuh dia tukang nimbang di pasar, kan ada timbangan dulu. Terus taubat. Begitu dia meninggal ada orang mimpiin dia, gimana keadaanmu? Bilang disiksa, dituntut. Lah kan itu udah benar, udah balikin, udah jujur. Bilang iya memang, tapi gara-gara saya lengah, saya tidak membersihkan timbangan saya dari debu. Jadi itu saya nimbang ke orang, saya jujur adil, tapi itu timbangan itu menjadi nguntungin saya karena debu. Karena debunya itu tebal sehingga tuh, nah itu dihitung sama Allah Ta'ala, ente ngezalimin dia, ente kurangin timbangannya dia. Dia bilang kagak, syuf debunya nggak ente bersihin, sehingga dia diazab gara-gara itu. Ada sebagian lagi diazab gara-gara itu sampai kedengaran jeritan tiap malam dari kuburan. Ilain akhirnya sebagian aulia wassalihin memberikan syafaat, baru reda jeritan dia dari kubur. Itu cuma gara-gara nggak sengaja, tidak sengaja ngezalimin, nggak ada niat ngezalimin, debu yang dia lengah untuk membersihkannya. Itu sebagian salihin, kalau dia beli sesuatu atau menjual sesuatu, kalau dia beli sesuatu begitu yang pakai timbangan gitu, udah dibungkusin nih dia, terus diambil satu butir buah, nih saya balikin buat kamu. Atau kalau dia menjual sesuatu, udah dia timbang, ini buat kamu nih saya lebihin satu buah buat kamu. Kenapa? Ya mendingan begitu daripada akhir entar urusannya hari kiamat cuma gara-gara sebutir saya disiksa. Tuh. Wa kana Abu Maisarah rahimahullah ta'ala yaqul balaghana anna maitan duriba fi qabrihi darbah balaghana anna maitan duriba fi qabrihi darbah iltahaba qabruhu minha nara faqala alamat la tadribuni faqalu innaka mararta ala madhlum fastaghatha bika falam tughithhu
wa shallaita maratan bighairi wudu ay wa anta muhaqqiq. Wa anta mutahaqqiq. Ya Allah. Ya Allah, tuh. Apa namanya? Diriwayatkan tuh ada satu mayit dipukul satu pukulan. Nah, ente bikin salah, ente bikin dosa, digebuk satu kali. Itu ketika dia digebuk, dipukul sama malaikat satu kali, kuburannya langsung nyala dengan api. Satu kali pukulan doang. Ngejerit-jeritan yang tiada akhir. Sampai dia bilang, "Kenapa saya dipukul?" Dia bilang, ente dipukul, nggak ada dosa apa-apa, cuma kesalahannya satu aja. Apa kesalahannya? Ente ngelewatin satu orang yang terzalimi, begitu, dan ente nggak bantu dia. Itu dalam riwayat yang lain itu, ente pernah sholat sekali tanpa wudu, dan ente tahu ente nggak punya wudu, nggak ente godok. Subhanallah. Wa kana Syurih al-Qadhi rahimahullah ta'ala yaqul iyyakum war-rashwah fa innaha tu'mi 'ainal hakim wa fi riwayatin tu'mi 'ainal hukmi al-haq. Wa qad kana al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala idza ra'a ahadan min al-wulah aw a'wanahum yatasaddaqu 'ala ahadin min al-fuqara yaqulu lahu ayyuhal mutasaddiq 'ala al-masakin litarhamahum irham anta alladhi zalamta wa radda ilaihi zalamatahu fa innahu akhlasu li dhimmatik. Itu apa namanya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kalau ngelihat ada pejabat sedekah kepada fakir miskin, oh kesian saya sedekah sama dia, maka Hasan Al-Basri bilang, wahai hakim, wahai bapak pejabat yang bersedekah kepada si miskin karena iba dan kesian kepada dia, kesianin orang yang kamu zalimin dan kamu ambil haknya. Begitu, balikin aja haknya mereka, nggak usah sedekah. Jangan zalimin orang dan nggak usah sedekah. Itu katanya Hasan al-Basri, nggak usah sedekah, tapi jangan zalimin orang. Ini nggak ngambil haknya orang terus dia sedekah. Tahu kan? Ngambil haknya orang terus dia sedekah. Itu dia. Berinfak sedekah sana sini. Dia ngambil haknya orang. Wa kana Maimun bin Mihran rahimahullah ta'ala yaqul man zalama rajulan madlimah wa fatahu an yakhruja min madlimatihi falyastaghfir lahu dubra kulli shalah fa innahu yakhruju min madlimatihi insyaallah ta'ala. Ya, orang tuh barang siapa yang pernah ngezalimin orang lain, ngambil haknya orang, terus udah tidak punya kesempatan untuk ngembaliin kezalimannya tuh orang, artinya orangnya udah hilang, kagak ketahuan kemana. Selama orangnya masih ada, ente bisa balikin, samperin. Ente pernah ribain orang, samperin orang yang minta maaf. Anda pernah ribain ente, begitu dengan ribah yang seperti ini. Anda pernah ngatain ente, kataan seperti ini, begitu, sekian kali, samperin. Kalau saat ini orangnya udah mati, udah nggak bisa disamperin lagi, atau ente pernah ngambil haknya orang yang udah hilang, nggak tahu di mana, ya maka istighfarkan untuk tuh orang. Setiap habis sholat 5 waktu, mohonkan ampunan Allah untuk orang yang dizalimi. Itu disebutkan ajazana masyayikhna Syekhna Al-Habib Umar hadza ajazana untuk membaca setiap habis salat 5 waktu rabbighfirli wali walidayya wa liman lahu haqqun alayya 5 kali setiap habis salat 5 waktu. Ya Allah, ampunin saya dan ibu bapak saya dan orang yang pernah saya zalimi. Rabbighfirli wali walidayya wa liman lahu haqqun alayya 5 marat, 5 kali. Gitu. Tiap habis sholat 5 waktu. Ya, kali-kali apa namanya, Allah Ta'ala rahmatin kita gara-gara begitu. Cuma kalau selagi ente bisa temuin orangnya, temuin tetap. Mendingan urusan panjang di dunia, malu-malu udah di dunia, jangan di akhirat jadi celaka. Wa kana Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul min iktirabis sa'ah ayyakuna umara fajarah wa ulama fasaqah wa umana khawanah. Itu diantara tanda-tanda akhir zaman, dekatnya hari kiamat, ketika para pejabat penjahat, begitu, dia petugas keamanannya, dia malingnya juga, harusnya ngamanin, begitu, malah dia yang bikin kacau. Pemimpinnya penjahat,
Begitu. Apa bahasanya? Hamiha haramiha. Dia satpamnya, dia juga garongnya. Seperti itu. Di antara tanda hari kiamat, pejabatnya penjahat, ulamanya jadi orang-orang fasik. Jadi orang-orang fasik, orang-orang bejat. Terbukti gak? Ya kebukti juga sekarang. Kebukti juga. Apa namanya? Sibabul muslim fusuk, kata Nabi Muhammad. Mencaci muslim lain jadi fasik. Hanya sekali mencaci. Gimana kalau tiap ceramah mencaci? Tiap kali mencaci. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur wa la'nuhu kagatlihi. Melaknat muslim lain sama seperti membunuh dia. Pejabatnya penjahat, ulamanya fasik, orang yang dipercayakan khianat, pengkhianat. Percaya orang yang mestinya amanat jadi pengkhianat. Wa kana Maimun bin Mihran rahimahu ta'ala yaqul inna ar-rajula la yal'anu nafsahu fi sholati wa la yash'ur faqila lahu wa kayfa dhalik qala yaqra'u ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin wa huwa qad zalama nafsahu bil ma'asi wa zalama Maimun bin Mihran. Dia bilang ada orang ngelaknat dirinya dalam sholat. Bodoh gak? Gimana? Masa iya ada orang bodoh banget ngelaknat dirinya dalam sholat? Iya. Dia baca ayat Allah, laknat Allah atas zalimin. Oh, dia zalim. Allah melaknat al-kadzibin, orang yang membohong. Wah, dia pembohong. Alal fasikin, wah dia fasik. Nah, itu dia ngelaknat dirinya sendiri dalam sholat. Wa zalaman nas bi akhdhi amwalihim wal wuqu'i fi a'radihim. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahu ta'ala yaqul iyyakum an takunu awsiya fa innal wasi laqad la yaqdiru 'ala al-'adli fi wasiyatihi walau balagha fi at-taharruz. Wa kana Malik bin Dinar hati-hati kalau ente terima wasiat dari mana namanya orang mati tuh, nugasin ente untuk menjalankan wasiatnya. Udah deh. Kadang tuh orang itu nulis wasiat, dia tidak adil dalam menulis wasiat untuk ngezalimin ahli waris yang lain. Begitu, akhirnya ente ikut-ikutan, ente juga yang kena, katanya Hasanul Basri. Jangan asal terima aja, mesti teliti, mesti jeli. Wa kana Malik bin Dinar rahimahu ta'ala yaqul aminul kha'in kha'in wa aminul ashar ashar. Aminul kha'in kha'in, aminul ashar ashar. Apa itu? Orang kepercayaan, sekretarisnya pengkhianat, sekretarisnya penipu, sekretarisnya maling. Itu dia. Sekretarisnya orang yang suka ngambilin, majekin orang, pungliin orang, sama maling juga. Wa kana Yahya bin Mu'adz rahimahu ta'ala yaqul iyyaka. Pungutan liar haram. Kalau pungutan resmi, pungutan jinak sama haram juga. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Enggak boleh ngambil harta orang lain dengan batil. Kecuali dengan hal yang disetujui dalam agama, dalam syariat. Mental preman itu harus dibersihkan. Jangan ada orang mental preman. Tahu mental preman? Gue nggak mau kerja. Orang kerja bayar ke gue. Itu kan preman tuh kan, kayak begitu kan? Maling tuh kan? Tukang todong kan? Nah, ini mental kayak begini nih harus dibersihkan. Orang mau jadi pemimpin, singkirkan nih mental-mental kayak begini. Jangan ngebebanin rakyat atau apa dengan hal-hal semacam begini. Pemasukan negara dari mana? Lu pikir pemasukan negara dari mana? Pikir sendiri. Daripada ntar ente urusan panjang hari kiamat, Anda nggak mampu kalau begitu. Ya jangan mimpin. Kenapa ente mau mimpin? Ente nggak bisa, jangan mimpin. Negara ini dibangun dengan pajak, dengan apa segala macam. Lah, dengan duit haram dibangun. Bukan ngebangun itu namanya. Tapi pemasukan dari mana? Bumi Allah Ta'ala luas. Ente pergilah nambang minyak, nambang gas, cari duit di situ buat negara. Begitu, jangan orang suruh nambang ente mintain duitnya. Tim.
وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول إياك أن تكون وصيا فإن الوصي يريد أن يستصلح بك المال ويفسد عليك دينك فكن على دين نفسك أحرص منك على حفظ ماله. أيوة. وكان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما يقول الدخول في الوصية أول مرة غلط والمرة الثانية خيانة ولا كلام. وقد رأى أبو الأحبار رضي الله عنه رجلا يظلم الناس في يوم الجمعة فقال له أما تخشى من ظلم الناس في يوم تقوم فيه القيامة وفيه خلق أبوك آدم عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ada satu orang ngezalimin orang lain di hari Jumat, dinasihatin, lu gak takut zalimin orang hari Jumat, hari di mana hari kiamat datangnya di hari Jumat. Allah Ta'ala ciptakan bapakmu Nabi Adam di hari Jumat, terus ente zalimin manusia di hari Jumat, ente gak takut? Takut dia, akhirnya taubat. Wah, sama orang sekarang hatta Ramadan dia zalimin orang, mau Jumat, mau Senin, mau Sabtu, mau Ramadan, gak peduli. Kalau dia mau bikin kezaliman dia gak peduli, gak mikir hari, apa aja jadi. Dulu orang tuh mau maling sholat istikharah dulu, mau mencuri, mau ngegarong, mau ngerampok rumah orang, dia sholat istikharah. Gimana? Dia sholat istikharah, minta sama Allah dipilihin rumah orang-orang kaya yang kagak ngeluarin zakat. Begitu, dia masuk ke rumah tersebut, ngambil kadar hajatnya dia, yang lain disisain. Ya akhir maling, dapat pahala, dosa sama, dosa haram juga. Tapi malingnya dulu masih punya otak. Orang sekarang maling nggak peduli. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul man a'ana zaliman ala zulmihi aw laqanahu hujjatan yadhidu biha haqqu imri'in muslim faqad ba'a bighadabin min Allah. Aywa. Wa kana al-Fudhal bin Iyad radhiyallahu anhu ma yaqul balaghana anna Allah ta'ala idza arada an yata'ayyathafa 'abdahu sawta 'alaihi man yadhlimuhu intaha. Apa? Balaghana anna Allah ta'ala idza arada an yathafa 'abdahu an yuthifa 'abdahu salata 'alaihi man yadhlimuhu. Ya salam. Siapa? Fudhal bin Iyad. Nah, Fudhal bin Iyad bilang itu diriwayatkan Allah kalau mau ngasih kado kepada hambanya, Allah kalau mau ngasih hadiah buat hamba, Allah Ta'ala bikin orang lain ngezalimin hamba tersebut, yang mukul dia kah, ngatain dia kah, gosipin dia, begitu. Nah, ente kalau digosipin, dizalimin, diganggu, ini kado dari Allah Ta'ala. Kenapa? Kado hari kiamat ente terima tuh kado. Nah, Allah kalau ingin apabila Allah idza aradallah an yuthifa 'abdahu sallata 'alaihi man yadhlimah. Waduh, itu hikmah paling indah hari ini. Mau kado gak? Siap dizalimi. Manusia dua, ngezalimin atau dizalimin. Kita sebisa mungkin selamat dari dua-duanya. Kita nggak mau ngezalimin orang, kita nggak mau dizalimin orang. Tapi kalau emang mesti kena salah satunya, mendingan dizalimin, jangan ngezalimin orang lain. Begitu. Enakan bagaimana? Ente punya anak ente nyolong motor orang atau motornya dicolong. Mendingan motornya dicolong daripada dia nyolong motornya orang. Gitu. Wa fil hadits man da'a ala zalimin faqad intasar. Wa kana Yahya bin Mu'adz rahimahullah yaqul law zalamani ahad wa lam ukafi'uhu kana habu ilayya. Wa kana Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu yaqul. Jadi kalau ada orang ngezalimin kita, enggak usah disumpahin. Dia udah celaka. Begitu. Terus kalau ada orang ngezalimin kita, udah enggak usah dibalas. Jangan dibalas. Ntar kado kita berkurang. Udah ngezalimin ente, jangan ente balas ngata-ngatain dia. Jangan. Begitu. Akhirnya ente tukar-tukaran kado. Wa kana Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu yaqul ma zalama ahadun ahadan wa la asaa ahadun ahadan haqiqatan
li'anna Allah Ta'ala qala man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Makanya kan kita bilang orang muslim tuh nggak bisa dizalimin. Ente mau bikin zalim, lu ngezalimin diri lu sendiri. Ente mau ngejahatin orang, ente ngejahatin dirinya ente sendiri, bukan ngejahatin orang lain. Begitu. Ente ngatain orang, ente ngerugiin diri ente sendiri hari kiamat. Gosipin orang, lu hancurin diri lu sendiri. Yang digosipin sih bekher-bekher aja, baik-baik aja. Tetap bisa tidur, tetap bisa makan, begitu, wala gatal-gatal. Ada orang dimaki-maki, dikatain, udah selesai dikatain, lihat tangannya, tubuhnya, nggak ada bentol, nggak ada gatal, nggak ada sakit, nggak kenapa-napa. Lanjut, silakan. Wa kana Ahmad bin Harb rahimahu ta'ala yaqul yakhruju minad dunya aqwamun aghniya min kathratil hasanat fayatuna yaumal qiyamah mafalis min ajli tabi'atin nas. Itu katanya Al-Hasanul Basri ya. Ahmad bin Harb. Itu hari kiamat dibangkit dari kubur orang-orang saudagar akhirat. Ya salah, bukan saudagar dunia. Bangkit dari kubur dalam keadaan kaya raya, saking banyak puasanya, saking banyak ilmunya, banyak dakwahnya, banyak pahalanya, saudagar akhirat. Begitu. Dalam beberapa menit ketika diadili bangkrut, saking banyak zalimin orang lain. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah gunung pahala berubah jadi gunung dosa. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah yaqul la an talqallaha ta'ala bi 70 dhanban fima bainaka wa bainahu ahwan 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal 'ibad intaha. Siapa yang bilang tuh? Sufyan Tsauri bilang mendingan ente ngadep kepada Allah Ta'ala membawa 70 dosa. Dosa yang ente lakukan antara ente sama Allah. Dosa enggak ada menzalimi orang lain. Dosa antara kita sama Allah, ente bawa 70 dosa antara ente sama Allah, itu masih lebih mending daripada ente bawa satu dosa berkaitan sama manusia. Ente pernah zalimin orang. Begitu. Kenapa? Ini yang urusan sama Allah Ta'ala. Begitu. Allah Ta'ala maha pengampun, maha dermawan, maha pemberi. Tapi yang urusan sama orang nih, Allah maha adil. Haram dia masuk surga hingga urusan dia sama orang beres. Fata'ammal ya akhi fi khawfis salaf waqtadi bihim fi dhalik fa innaka ala syafiril halak wa man khafa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Pikir dia selamatin diri kita, tolong diri kita sendiri ya. Sebelum datangnya hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Selamatin diri kita, selamatin anak kita, jaga jangan sampai mereka pernah zalimin haknya orang lain, bini kita ya, anak-anak kita. Cek, lu pernah gosipin orang, lu pernah dengki sama orang, lu pernah hasut sama orang, lu pernah ngatain orang, hati-hati. Begitu, dari sekarang beresin. Wailah, panjang urusannya hari kiamat. Ya, panjang urusannya hari kiamat. Cek, tanya. Ya, tanya sama keluarga kita, anak kita, ente pernah gosipin orang enggak? Ente pernah ngatain orang enggak? Tanya. Begitu, suruh beresin dari sekarang. Jangan ntar hari kiamat jadi panjang. Shit.